Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putriani Permatasari dengan NIM 2214209. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang apa sih komponen dalam penyusunan kebijakan ALMA serta analogi ALMA dalam tubuh manusia. Nah, jadi langsung aja ya kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada Foreign Exchange Management. Nah, jadi ini tuh kayak upaya bank dalam mengatur dan mengelola aset serta kewajiban dalam mata uang asing. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko, terutama akibat perubahan nilai tukar dan suku bunga yang tidak bisa diprediksi. Lalu yang kedua itu ada net open position. Ini tuh adalah angka yang menunjukkan seberapa besar posisi terbuka bank terhadap risiko mata uang asing. Nah, NOP ini tuh bisa dihitung dengan cara menjumlahkan dua hal berikut. Yang pertama itu ada selisih bersih antara aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban dalam laporan keuangan atau yang biasa kita sebut neraca. Nah, untuk setiap mata uang asing. Nah, yang kedua itu ada selisih bersih antara tagihan dan kewajiban dari transaksi yang belum masuk ke neraca, tapi masih menjadi komitmen atau kemungkinan kewajiban. Lalu yang ketiga itu ada gap management. Nah, gap management adalah salah satu bagian penting dalam manajemen ALMA yang fokus pada pengelolaan perbedaan atau gap antara aset dan liabilitas bank. Nah, berbeda dari pendekatan sebelumnya yang bersifat statis, yaitu hanya melihat posisi akun-akun dalam neraca dan tingkat keuntungan pada suatu waktu tertentu. Di gap management ini tuh menggunakan pendekatan yang lebih dinamis. Artinya, gap management itu tidak hanya melihat di mana posisi kita sekarang, tapi juga mempertimbangkan bagaimana perubahan suku bunga atau margin bank di masa yang akan datang. Itu bisa mempengaruhi keuntungan atau profit atau risiko yang mungkin akan timbul. Lalu yang keempat itu ada risk analysis. Nah, ini tuh kayak menganalisis risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank. Nah, ada 8 risiko bank. Yang pertama itu ada risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategi, yang terakhir ada risiko kepatuhan. Selanjutnya itu yang kelima ada pengendalian cost of funds. Nah, itu tuh salah satu alat pengendali ALMA bank melalui pengendalian karena akan menentukan besaran base lending rate dan beberapa margin ataupun spread yang diperoleh oleh bank. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang analogi ALMA dalam tubuh manusia. Nah, jadi untuk membantu pemahaman, ALMA itu bisa kita analogikan seperti sistem tubuh pada manusia. Bagaimana sih caranya? Apa sih maksudnya dari gambar tersebut? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih maksudnya, bagaimana sih cara menganalogikannya. Jadi, nah, di sini tuh dianalogikan bahwa aset dan liability management dalam tubuh manusia itu bisa dianalogikan seperti jantung dan sistem peredaran darah. Sedangkan aset atau harta atau aktiva itu bisa diibaratkan sebagai makanan dan oksigen yang dibawa darah ke seluruh tubuh-tubuh kita. Nah, mereka tuh memberikan energi, kekuatan, dan kemampuan untuk bertumbuh serta bergerak. Lalu, liability itu kita tuh kayak seperti beban kerja atau tekanan darah yang harus dikelola agar tidak berlebihan. Karena kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan masalah. Jadi, manajemen antara aset dan liability adalah seperti fungsi jantung dan sistem pengaturan tubuh. Misalnya otak atau hormon yang harus menyeimbangkan suplai dan tekanan agar tubuh tetap sehat, stabil, serta bisa berfungsi optimal. Nah, jadi kalau misalkan jantung memompa terlalu banyak atau aset besar tapi tidak dikelola dengan baik, itu bisa kelelahan. Jadi kalau misalkan tekanan darah terlalu tinggi atau liability-nya besar, itu bisa menyebabkan kerusakan organ. Jadi keduanya itu harus diseimbangkan agar tubuh kita itu bisa tetap sehat. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan antara kedua itu. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.